Oke, kita coba. Oke, suara gue lumayan jelas kan? Sebelum kita memulai. Jelas. Oke, ntar gue coba share screen. Share screen. Oke, share screen udah kelihatan belum? Sudah. Nah ya, oke, thank you Sam. Oke, jadi eh, buat saham, gue akan coba agak singkat dikit aja karena ini 10 soal lumayan banyak juga. Ini gue ambil dari soal-soal buku Matkeu karena kurang lebih juga soal dari ASIS kebanyakan juga dari soal Matkeu pas gue lihat. Oke, jadi kita langsung mulai aja di soal yang satu ini. Itu kita minta atau soalnya bilang kayak jika yield imbal hasil pasar adalah 20% dan bunga SPN atau bunga surat harganya itu 8%, lalu hitung yield sebuah saham yang mempunyai beta 1,2. Nah, soal pertama ini dibuka langsung dengan materi yang ini ya, yang tingkat tingkat rate gitu. Biasanya nih rate saham atau rate portofolio ini kurang lebih sama sebenarnya. Jadi kita langsung mulai langsung ini aja deh, masukin aja. Ini jadi 0,2 atau RM-nya ini tuh adalah yield pasar atau misalnya yield imbal hasil atau pasar. Jadi ini kan 20%, gue setting 0,2 aja. Terus bunga SPN ini itu bisa masuknya ke bunga bebas risiko atau si RF tadi. Nah, jadi 8% di 0,08. Terus beta, saham beta itu 1,2 kita tulis. Nah, ini tuh rumusnya di sini ada yaitu RI-nya, rate atau rate sahamnya, tingkat diskonto saham, sama dengan bunga resiko, bunga bebas resiko, yaitu 0,08 ditambah sama betanya 1,2 dikali RM-nya, yield pasar dikurangi sama bunga bebas resiko. Atau sebenarnya bisa disingkat premi risiko pasar. Nah, ini tuh perhitungannya kita kurangin dulu, 0,2 dikurangin 0,08, baru kita kali 1,2, habis itu ditambah 0,08, hasilnya dapat 22,4%. Nah ini tuh jangan lupa dikurangin dulu habis itu dikali ya, jadi jangan ditambah dulu baru dikali, itu karena gue pernah salah di situ, mungkin ada yang sama juga tapi ya itu deh. Pokoknya dikurang dulu habis itu dikali sama 1,2-nya yaitu si betanya, baru ditambah sama bunga bebas risiko. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini tuh udah kasih tahu langsung nih, jika premi risiko pasar adalah 10% dan bunga bebas risiko adalah 9%, berarti kan kalau misalkan premi risiko ini kayak di soal yang tadi nih, itu udah langsung, jadi nggak perlu kita cari RM-nya berapa dan segala macam, tinggal langsung aja jadi 0,1 RM dikurangi RF-nya. Oke, sorry. Terus betanya saham beta 0,9. Nah, jadi rumusnya sama kayak tadi, RI sama dengan si bunga bebas risiko ditambah si si betanya ditambah kali premi risiko pasar. Tapi kita kali dulu ya 0,9 dikali 0,1 baru ditambah 0,09. Jadi hasilnya dapat 18%. Oke, ini lanjut nomor 3. Nah, nomor 3 ini udah mulai ngeselin sih sebenarnya, gue males banget soal kayak gini. Jadi ya langsung aja deh. Terus dari nomor 3 nih, wait, bentar. Ini itu sama kayak di mana? Nah, ini sama kayak di soal ASIS. Bentar. Nah, kan ya. Jadi gue ambil contoh soal jawabannya dulu pakai dari si ini aja, dari Kak Irin. Wait, wait. Oh, mana? Bentar. Nah, udah 3. Nah, di sini kita diminta dividen saham TOPS bertumbuh sebesar 20% setiap tahunnya selama 5 tahun ke depan. Dan setelah itu dividen akan konstan selamanya. Lalu jika dividen, masih susah banget. Bentar ya. Wait. Mau kiri loh. Sifat. Nah, jika dividen tahun ini 1.000, nah kalau misalnya dibilang dividen tahun ini tuh bilangnya D0 aja, langsung D0 sama dengan 1.000, growth-nya 20% untuk setiap 5 tahun ke depan. Dan yield yang diharapkan atau angkanya itu 16%. Nah, ini gimana maksudnya? Jadi kita paling pertama kali itu kita cari dulu D1, D2, D3. Ini tuh rumusnya kurang lebih kayak si apa ya? Rumusnya yang panjang itu tuh banyak juga sini. Aduh, malah mulu sini.
Wait, wait. Nah, kurang lebih kayak gini nih. Jadi P0 sama dengan D1 ditambah D2 dan sekian DN tambah PN. Ini harganya. Nah, itu istilahnya kayak kita present value-kan dividen-dividen ini dan harga di akhirnya kita present value-in jadi harga P0. Nah, untuk itu kita harus cari D1-nya dulu. Nah, cari D1-nya dulu tuh rumusnya kayak gampang aja. Jadi D0 dikali 1 plus G. D0 berarti ya D0 1000. Ini kan 1000 B8. 1000 dikali 1 ditambah growth-nya 20%. Jadi 1,2. Seterusnya juga kayak D2. Kalau D2 berarti kan D1. D1 dikali 1,2. 1,2 kan D1 tambah 20%. Jadi dipersingkat aja. Oke, ini jadi kita pakai soal. Wait, sorry, creator 3. Nah, kita cari sampai ke D5. Karena kan diminta sampai tahun kelima. Selama 5 tahun, sorry maksudnya. Nah, setelah 5 tahun, dia akan dia akan konstan selamanya. Berarti kalau misalkan setelah 5 tahun konstan berarti sampai D7, D8, D9 itu dividen bakal sama terus nih 2488 gitu. Nah, itu pertama dulu kita cari D1, 2, 3-nya. Nah, kalau udah baru kita cari PN-nya nih. Nah, dikarenakan diminta dividen konstan, nah di rumus dividen konstan kan P sama dengan D per K nih. Terus nggak ada contoh soalnya, contoh rumusnya. Jadi ini aja nih D per K. Nah, buat kita pengen tahu P harga saham kelima, berarti kan kita butuh tahu dividen setelahnya atau dividen ke ya ke-6 gitu. Nah, D6 ini kan kurang tadi sama ya. Jadi D5 D6 itu sama karena dia konstan. Jadi tinggal D6-nya 2488 dibagi sama konstantanya. Ya, tingkat diskonnya, tingkat diskon. Tingkat K-nya lah 16% ini. Gue bingung namanya apa. Nah, ketemu 15,552. Itu itu satu. Nah, kalau misalkan udah semua, udah ketemu nih D1, D2, D3, D4, D5 dan P5-nya, kita present value kan semuanya dari mulai D1, D2, D3 sampai ke si harga ke 5 ini. Kita present value in, baru kita jumlah hasilnya ini, total PV. Sorry banget, gue nggak ada contoh gambarnya di sini. Gue nggak bisa coret-coret juga. Jadi nanti nanti ada soal kurang lebih mirip juga kok. Jadi kurang lebih kayak gini buat nomor 3. Di sini ada yang mau eh, tanya nggak atau bingung atau kayaknya gue kecepatan? Kalau ada langsung, langsung ini aja ya, langsung chat aja ya, langsung ngomong aja kayak suara lu nggak jelas gitu-gitu. Santai aja guys. Oke, kita lanjut aja langsung nomor keempat. Nah, nomor keempat ini tuh nggak ada di soal asis, jadi kita buka lagi. Nomor 4, investor seorang investor yang tidak terlalu mengharapkan dividen berencana untuk membeli saham Vega yang harganya terus naik dari tahun ke tahun, namun tidak membagikan dividen. Nah, berarti dia kan saham tanpa dividen ya. Jika dalam 2 tahun lagi harganya menjadi 5.000 dan tingkat diskon itu adalah 14%, hitung harga yang bersedia dibayarkan oleh investor untuk saham ini. Oke, jadi pertama kita tahu tulis dulu diketahuinya. Jadi harga untuk tahun kedua itu kan 5.000 dan tingkat diskonnya itu 14% diskontonya. Bukan bisa di maaf ya. Oke, lanjut P0 berarti ini rumusnya kayak gampang aja kayak istilahnya kita present value-in aja harga si saham 5.000 ini yang di 2 tahun ke depan itu kita tarik ke P0 atau harga pada saat ini. Rumusnya kurang lebih sama aja sih harusnya. Jadi 5.000 per 1 ditambah 14% pangkat 2 karena kan ini 2 tahun. Jadi harga wajarnya itu 3.847. Itu. Oke, ini asumsi agak oke sih. Nah, selanjutnya nomor 5, sebuah saham tahun depan diperkirakan akan memberikan dividen 1.200. Nah, tahun depan berarti kita langsung tulisnya D1 1.200. Setelah itu, sesuai dengan berkurangnya pangsa pasar, manajemen memutuskan akan menurunkan dividen sebesar 10%. Nah, ini mungkin agak kebalikan ya. Dia growth-nya per tahun, dia malah 10% turun, jadi minus 10%. Hingga tidak ada lagi dividen. Nah, sesuai dengan resikonya, investor mengharapkan yield-nya atau tingkat diskontonya itu 16% untuk saham ini. Berapakah harga wajar? Nah, ini rumusnya sebenarnya kurang lebih sama juga kayak ini. Ini memang rumus ini emang selalu bakal keluar sih menurut gua di saham ya.
Jadi harganya sebenarnya kan dividen pada tahun tahun berikutnya dikurangi K min G atau K diskonto dikurangi growth. Nah, karena growth-nya akan minus di awal, jadi kalau misalkan kita di matematisinnya jadi plus kan. Jadi 16% ditambah 10%. Jadi istilahnya jadi 1.200 dibagi 26%. Nah, hasilnya bakal jadi 4.615. Itu harga pada saat sekarang. Berapa harga wajar fair price-nya. Oke. Nah, seterusnya nomor 6. Ini ada catatan banyak, maaf ya. Kita soal dulu. Sebuah perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan diprediksi tidak akan membagikan dividen selama 5 tahun. Nah, berarti kan untuk bentar di sini nih, dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dia tuh nggak ngasih saham nih, nggak ngasih saham, nggak ngasih dividen nih sahamnya. Nah, terus itu, namun manajemen berencana untuk mulai membayarkannya pada tahun ke-6. Berarti itu kan bisa kita tulis tuh D6 di sini nih. Nah, D6 2000, Allah Akbar. Nah, di 678 dia baru ngasih di tahun ke-6 dividennya sebesar 2000 yang bertumbuh 10% setiap tahunnya untuk masa tak terbatas. Nah, itu bisa udah ini nih, ada tambahan growth. Nah, growth-nya 10%. Terus jika investor menetapkan yield adalah 15% untuk 5 tahun pertama, nah ini K1-nya dan K2-nya itu 12% untuk tahun setelahnya. Berarti 15%-nya ini tuh berlaku cuma buat di saham pada 0 sampai 5 ini nih. Ini pakai 15%. Oke, aduh, ini nggak bisa gue ini ya. Bentar ya, gue coba mute dulu. Hmm, oke, oke. Wait. Oke, dari P5 ya dari. Oke. Nah, di P5 ini kita kan istilahnya pengen tahu harga di tahun kelima, harga saham di tahun kelima. Rumusnya itu Oke, rumusnya itu sama aja kayak tadi P0 sama dengan D1 per K min G. Nah, yang dipakai itu D6, dividen tahun ke-6. Jadi yang 2000 ini kita pakai ke sini buat nyari harga saham ke tahun kelima. Jadi 2000 dibagi, nah K-nya itu pakai yang 12%. Karena tahun setelahnya dari tahun kelima. Jadi kita pakainya 12%. Nah, ketemulah dihitung jadi 100.000. Tapi ini harga sampai tahun kelima doang. Dia minta hitung harga wajar saham itu. Harga wajar berarti kan dia minta di harga pada tahun ke nol. Jadi P5-nya ini tuh kita PV-in lagi. Present value-in lagi ke nol. Nah, yang ini P0-nya kita pakai K-nya yang 15% baru pakai 15% tahun pertamanya. Jadi 15% pangkat 5. Hasilnya 49.717. Itu untuk nomor 6. Eh, Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Takut kecepatan atau mungkin ada yang mau diulang? Oke, kalau nggak ada, gue lanjut aja ya. Nah, lanjut nih yang nomor 7. Biasanya ini yang paling enak ya. Jadi saham ASI diperdagangkan pada harga 11.200 per saham. Berarti itu harga price-nya 11.200. Dan jika laba per saham atau IPS-nya kuartal 3 adalah 821, hitung per ASI. Nah, per ini rumusnya ada price dibagi IPS. Jadi tinggal dibagi aja 11.200 dibagi 821 ketemu 13,6419 sekian. Lanjut nomor 8. Saham SIDY diperjualbelikan pada harga 8.000. Oke, berarti P0-nya 8.000 kita tulis diketahui dulu. Lalu jika dividen tahun depan diperkirakan 240, berarti D1-nya 240. Dan investor mengharapkan yield sebesar 12%, berarti K-nya 12. Berapa harga saham itu 2 tahun lagi? Oke, berarti kan dia minta P2 gitu kan istilahnya. Nah, tapi itu di sini yang info yang kita kurang tuh sebenarnya growth-nya nih. Kita harus cari growth-nya dulu biar kita tahu pada tahun kedua tuh harga sahamnya berapa. Jadi kita tulis dulu nih apa aja yang kita tahu nih. Tadi kan 8.000 di sini. 8.000 sama dengan D1-nya 240 dibagi 12% dikurangi growth kan. Nah, ini tinggal pindahin ke atas. Ke sini dulu deh. Pindahin ke atas yang kayak matematis aja.
8.000 dikali 12% kurangi G. Nah, 8.000 dibagi ke sini jadi 0,03 dan 0,12 dikurangi G sama dengan 0,03. Maka G sama dengan 0, ya, G sama dengan 0,12 dikurangi 0,03. Udah kita tahu G-nya sekarang 9%. Nah, karena G-nya sekarang kita tahu 9%, tinggal masukin ke rumus yang kedua nih yang terakhir. Buat nyari saham di harga kedua, di harga ke tahun kedua. Ini rumusnya kurang lebih sama kayak yang dividen. Jadi P2, ini nggak sama juga sih, cuman kayak kurang lebih mirip. Oh nggak, sorry. Ini future value. Lupa, sorry, ini future value. Jadi harga P0 kan 8.000. Kita pengen tahu harga saham itu 2 tahun lagi itu berapa. Oke, jadi P2 sama dengan 8.000 saham pada saat ini dikali sama 1 ditambah growth. Growth-nya 9% yang udah kita hitung tadi, angkat 2 karena 2 tahun. Ketemulah hasilnya 9.504,8. Oke, sorry ya, ini kalau pengen nyari harga saham untuk 2 tahun lagi, berarti kita nyari future value. Future value, oke, sorry Pak. Nah, ini dia nomor 9. Nah, nomor 9 ini tadi kurang lebih sama kayak nomor 3 yang tadi gua ini. Dan ini kurang lebih, ini ada soalnya di ASIS. Bentar, gue coba lihat dulu. ASIS nomor, ya, problem 4. PT Fani. Jadi gue pakai soal yang di sini aja deh, karena lebih enak bahasa Indonesia juga. Nah, sini, bentar. Ini susah banget ngezoomnya ya. Bentar ya. Cik, udah kan kenceng banget anjing. Oke. PT Fani Tbk baru saja membagikan dividen 400 per saham. Nah, kalau dibilang baru saja membagikan itu berarti D0. Baru saja. Ingat aja kata-kata kuncinya itu ya. Jadi dividen ini di Allahu Akbar. Susah banget ininya. Tengah dikit. Gak mau ke sana. Nah, ya Allah. Ya udah gitu deh. Eh, diperkirakan akan tumbuh 5% per tahun ke depannya. Oke, berarti growth-nya 5%. Nah, bedanya di sini itu dia yield-nya 16% untuk 3 tahun pertama, berarti dari K1 ke K3 itu 16%. Lalu pada 3 tahun setelahnya 14% dan K7-nya atau setelahnya itu 12%. Nah, jadi itu bedanya untuk nomor 3, nomor 9 ini tuh yang beda dia tuh K-nya atau di tingkat diskontonya. Dan ini jujur ini lebih ribet lagi sih. Males banget gue soal kayak gini. Oke, jadi langsung aja. Gue lihat di sini aja deh. Langsung aja. Jadi kita kan tulis ketahuinya D0 atau dividen tahun ini 400. Dan yang paling pertama kita cari itu D1. D1, D2, D3 kayak tadi nomor 3. Jadi cepet aja. Kita harus cari tahu D1, D2, D3, D4, D5, dan D6. Caranya sama kayak tadi aja. Si ya ini D1 sama dengan D0 dikali 1 plus G. Nah, itu sampai ke ini kan sampai 6 tahun kan ya. 3 tahun pertama dan 3 tahun kedua itu dari 14%. Nah, aduh, bisa banget. Oke, ini nggak bisa coret-coret ya, maaf ya. Oke, jadi kita cari sampai D6. Nah, ini kenapa ada D7? D7 itu dipakai untuk si P6-nya. Kan kita tahu rumusnya dividen tidak konstan mana sih? Ini. Nah, sini nih. P0 sama dengan dividen 1 ditambah dividen 2 dan dividen. Nah, ini kita sampai dividen 6 aja kan karena 6 tahun dan P6 PN atau harga saham di tahun ke-6. Nah, yang rumus nyari PN itu kita pakai rumus yang ini. Yaitu P0 sama dengan dividen tahun setelahnya dibagi sama diskonto dikurangi G. Nah, di sini yang agak ribetnya itu kan kalau yang tadi kan nomor nomor 3 itu sama karena dia dividennya konstan. Nah, karena ini tidak konstan, maka D7-nya beda dengan D6. D7-nya kurang lebih sama hitungnya kayak tadi, berarti D6 dikali 1,05. 1,05 itu dari 1 ditambah 5%. 1 tambah G. Yang ini, D1 sama dengan D0. Nah, karena D7 udah ketahuan, kita cari nih P6-nya. P6-nya berarti B19, ini 562 dibagi sama B6 dikurangi B3 itu 12%. Nah,
ini lagi satu lagi, kita pakai tingkat diskontonya itu yang 12%. Kenapa? Karena di dividen ke tahun ke-7 kan dia pakai K-nya yang 12% nih untuk tahun-tahun setelah itu. Karena 3 tahun pertama itu 16% dan 3 tahun keduanya itu 14%. Ini kan 6 tahun nih istilahnya. Nah, buat nyari harga keenamnya, kita pakai K-nya tuh pakai K yang 12%. Bentar. Ya, kalau pakai K 12%. Aduh, sakit juga. B6 dikurangi B3 ya. 12% dikurangi 5%. Jadi hasilnya adalah hasilnya 8.040,573 itu harga saham di tahun ke-6. Nah, karena kita sudah tahu dividen 1, dividen 2 dan sampai P6 ini, kita harus PVin lagi. Nah, PVin-nya ini yang menurut gua agak ribet sih. Bentar nih, gue coba lihat coretannya. Nah, kurang lebih itu coretannya bakal kayak gini. Maaf, tulisan gua agak jelek. Nah, kayak gini nih. Jadi, kita ulang awal-awal. Jadi yang D1 di sini kan 420 ya. 420 dibagi sama 1 ditambah K-nya 3 tahun pertama yang 16% dipangkat 1 karena di tahun ke-1. Lanjut ke tahun kedua, kita pakai dividen yang kedua 441 dibagi sama 1,16 pangkat 2. Ya itu kan udah tahun kedua. Lalu tahun ketiga, kita pakai dividen yang ketiga D3 nih 463,05 per 1,16 pangkat 3 karena 3 tahun. Nah, dimulai nih pas D4, 486-nya ini, pernya itu digabung. Yang pertama kan tadi 1,16 pangkat 3. Nah, karena di eh, pas tahun keempat itu kan ada yang 14% nih. Nah, itu tuh dikali sama 14%, jadi digabung. Jadi 1,16 pangkat 3 dikali sama 1,14 pangkat 1. Nah, ini pangkat 1 diulangi lagi dari pangkat 1 karena kan dia baru berubahnya 14% itu di tahun keempat. Nah, itu kita ulang lagi dari 1 karena diskontonya beda. Karena kalau misalkan langsung ke 4 itu bakal eh, apa ya bilangnya? Bakal kelebihan. Oke, itu buat dividen keempat. Nah, untuk yang ke D5 ini sama kayak masukkan aja 510,51-nya per 1,16 pangkat 3. Nah, ini 1,16 pangkat 3-nya itu selalu dibawa sampai akhir. Tinggal dikali sama 1,14 pangkat 2. Pangkat 2 karena tahun kedua dari diskonto yang baru yang 14%. Habis itu ditambah lagi ke yang D6 536,038 per 1,16 pangkat 3 dikali lagi 1,14 pangkat 3. Jadi kayak ini kan mesti kayak gini nih. Tuh 3 3 3 1 2 3. Ini ini kan kalau di Excel mungkin kayak agak ribet. Jadi gua bikinnya di tulisnya kayak gini. Oke, ini untuk D6. Nah, yang terakhir yang PN ini rumus yang terakhir PN-nya kan kita pakai yang P6 kan, karena harusnya sama nih, DN sama PN, berarti ini D6 dan P6. Berarti yang P6-nya kita ambil tadi 8.040 dibagi sama 1,16 pangkat 3 dikali 1,14 pangkat 3 juga. Jadi ya kurang lebih bakal sama pokoknya di yang terakhir nih, yang DN sama PN-nya itu. Akhirnya ya ini kita harus cari PVin semua baru kita tambah. Nah, ini totalnya jadi 5.220. Ya kan sum dari D11 sampai sini D20. Jadi itu adalah total PV-nya. Atau kalau di soal dimintanya apa bentar? Hitung harga wajar saham Fani. Oke, jadi harga wajar saham Fani sebesar 5.220. Oke, nah ini nomor 10 ini nggak ada di soal itu, jadi kita langsung aja di sini. Nah, nomor 10 ini terakhir. Oke, saham Luna diproyeksikan akan membagikan dividen sebesar 800, 600, 300, dan 200 dalam 4 tahun ke depan. Oke, berarti kan udah langsung tahu nih, D1-nya 800, D2-nya 600, D3-nya 300, D4-nya 200. Nah, setelah itu, perusahaan akan mempertahankan pertumbuhan dividen sebesar 4%. Berarti growth-nya bakal tetap 4%. Terus, jika yield yang diharapkan adalah 13%,
Berapakah harga saham tersebut yang bersedia investor bayarkan? Oke, ini kurang lebih bakal sama juga kayak tadi nih, D1/1 plus K-nya ini dengan ya rumus inilah pokoknya. Oke. Nah, enaknya di sini tuh karena dividen 1, 2, 3-nya kan udah diketahui nih. Jadi kayak ya udah gitu. Bedanya cuman kita tuh nggak punya P4-nya. Ini kan kita nggak kurang P4 di sini nih, sini P4. Nah, P4-nya itu kita dapat dari D5 sama aja kayak tadi. Misalkan P4 sama dengan D5 per Kamin yang ini nih. Sorry. Nih, P4 sama dengan dividen kelima dikali dibagi K dikurangi G, terus konto dikurangi growth. Nanti di D5-nya ini kita cari kayak ya udah sama kayak cari dividen yang tadi. Berarti D4 dikali sama 1,04 karena growth-nya kan 4%. Jadi 1 tambah 4% dikali hasilnya 28. Habis itu kita cari di P4-nya, masukin D5-nya, hasilnya jadi 2311,111. Nah, karena kita sudah tahu semuanya P4-nya di sini, bentar. Kita sudah tahu info-info di sini, kita PV-in lah semuanya ini sama kayak tadi. Nah, ini kurang lebih kalau gue tulis di kertas. Jadi dividen yang ke satu, tapi bedanya sorry, bedanya di sini tuh diskontonya tuh sama. Nggak kayak yang tadi tuh dia beda-beda nih. Rata ya 16% untuk 3 tahun pertama, 14 tahun untuk 3 tahun berikutnya, dan 12% dan setelah-setelahnya. Nah, kalau di sini jadi cuma bilang diskontonya cuma 13%. Jadi tinggal ya ini tetap sama. Habis itu dividen 1,800 dibagi 1 ditambah 13%, jadi 1,13 di pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, dan pangkat 4. Nah, ini pangkat 4 sama, karena kan ini D1, ini D2, ini D3, ini D4, dan ini present value. P keempat atau harga saham pada tahun keempat. Nah, ini kita present value kan semuanya, lalu kita tambah. Temu hasilnya jadi gitu, kurang lebih saham kayak gitu sih. Jadi kayaknya sih yang gue lihat soalnya kayaknya bakal banyak kayak gini deh, harga-harga ini yang dividen 1, 2, 3 harus P-nya. Jadi ya kurang lebih harus diapalin ini sih, P0 atau D1-nya. Jadi ya sama mungkin sama ini yang pair-pair ya, pair-pair, terus sama ini sih paling yang tingkat diskonto ini ya. Mungkin sampai ini aja saham. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita pindah ke yield dan akan dibahas oleh Brigit? Ya, sekarang gue kecil ya. Oke, mungkin saham sampai sini aja. Dan spesial ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau mungkin tadi ada yang ngerjain juga buku materi, terus mungkin jawabannya beda, eh, bisa juga di kayak bilang aja, ini gue beda gini-gini, mungkin gue ada yang salah atau gimana. Udah sih, mungkin itu aja. I- i- Ya ya, itu yang nomor 9 berarti ini ya kayak kan itu tingkat diskonnya beda. wait wait wait. Berarti Kenapa? Sorry, suara lu agak kecil. nomor 9 kan tingkat diskonnya beda tuh antara yang 123 sama 34 ya. Satu Ya dua ya tiga sama 456 ya. ya. Berarti yang 456 tuh kayak dia tuh di apa di PV-in ke T3 terus di PV-in lagi ya ke T0. Ya Iya, nggak sih? benar, wait. Gini nih. Jadi, yang ini kan maksudnya ya, yang 9 ya. Iya, ha. Nah, gimana tadi? Lu nanya apa? Ya, itu berarti kayak di PV-in dulu ke T3 terus di PV-in lagi ke T0 ya nggak sih? Iya, iya. Jadi kayak, enggak, bentar. Tadi kan 486. Wait, wait. Ntar gue dulu. Bingung ya. Oh, jadi sebenarnya kita kan gampangnya cuman nyari ini kan D4 nih. 486,225. Nah, itu kayak PVI-nya tuh kayak digabung kaknya. Jadi kan ada 2 K nih. Jadi 1,16 pangkat 3 langsung aja dikali-kali gitu. 1,16 pangkat 3 dikali 1,14 pangkat 1. Jadi bakal kayak 486, ini dibagi ini langsung. Jadi langsung langsung ke PV ke P0 dia jadinya. Gitu nggak maksudnya, Tar? Oh iya iya. Eh, Aman nggak? Aman nggak? gitu.
Aman, aman. Oke, oke. Thank you. GW Star. Oh ya, gimana BTW yang lain ada yang masih kurang paham nggak? Atau ada yang gue yang salah? Tanya aja. Tapi jujur nih, sumpah nih males banget gila. Lu pengen PVN satu-satu begini anjir. Kayaknya nih sih soalnya ini kayak bakal keluar deh ini deh. Kayak gini-gini nih. Jahanam coy nih soal. Oke. Oke, jadi buat singkat waktu aja karena nggak ada yang nanya lagi, kita lanjut ke yield ya yang bakal dibahas oleh Brigita. Silahkan Brigita melanjutkan. Mana? Stop share. Oke tadi. Where is the Pinterest? Ya. Wait. Iya sih. Oke, sekarang gue izin mau ngebahas yang yield ya guys. Sebelumnya, buat soal-soal yang gue bahas di bagian ini, gue gak ambil dari soal asal atau buku. Ini kebetulan yang kali ini gue ngambil dari soal additional yang ada di asis apa link asis kita. Soalnya gue ngeliat ternyata soal additional tuh soal-soal UAS tahun lalu. Jadi sekalian yang mirip-mirip sama teorinya gue bahas aja guys. Gitu. Ini ada beberapa teori yang pengen gue highlight juga kayak ini masing-masing imbal hasilnya itu ada yang diskon bank, ada yang periode, ada yang hasil tahunan efektif. Sebelumnya suara gue aman kan ya? Aman, aman. Aman, aman. Oke. Hasil tahunan efektif, hasil ada sama hasil pasar uang. Terus di sini yang diskon bank itu yang kita pakai itu kan adalah D atau dividen dibagi sama nilai nominal awalnya dikali waktu 360 per T. Di sini untuk yang periode itu kalau lambangnya itu HPY atau holding period yield, kita pakainya tuh harga P1-nya atau P1-nya tuh kadang bisa pakai angka yang di F juga, dikurang sama P0 dibagi sama P0 atau harga belinya. Yang P1 ini harga nilai atau jatuh tempo. Terus yang hasil tahunan efektif, itu kita harus cari dulu imbal hasil periodenya. Jadi kalau yang buat effective annual yield itu kita pakainya 1 ditambah HPY eh, pangkat 365 min T dikurang 1. Jadi kalau kita jabarin nanti HPY-nya ini akan HP-nya itu ini akan jadi rumusnya tuh kayak 1 ditambah P1 dikurang P0 per P0 pangkat 365 min T dikurang 1 gitu. Yang terakhir ini ada imbal hasil pasar uang atau R-nya lambangnya tuh R money market. Rumusnya tuh dividen dibagi P0, P0 itu ada harga beli dikali 360 min T. Nah, buat yang paling rumit menurut gue tuh yang ini yang pasar uang karena ini rumusnya banyak banget dan untuk dapat yang pasar uang ini kadang kalian harus nyari juga yang lain. Jadi kayak misalkan di sini yang di rumus kedua ini kalian harus cari RBD-nya. RBD-nya harus pakai rumus yang D per F dikali 360 per T. Di sini gue juga udah jabarin kenapa dia hasil akhirnya jadi RBD dikali F per P0 karena kalau untuk RBD itu kan kalau dijabarin tadi D per F dikali 360 per T. Kalau dikali sama F per 0 nanti F itu sama-sama bisa dicoret. Jadinya hasil akhirnya tuh cuman yang ini yaitu D per P0 dikali 360 per T. Sama yang terakhir rumusnya itu adalah HPY dikali 360 per T atau sama dengan juga P1 dikurang P0 per P0 dikali 360 per T. Kalau yang ini rumusnya kayak banyakkan hafalan juga guys. Terus yang kedua tuh gue nyatet juga yang kayak ini banyak keluar aritmetik sama geometrik. Untuk aritmetik itu udah jauh lebih sederhana kayak tinggal kita tambahin aja return semuanya dibagi sama jumlah kita ngitung return berapa tahun gitu. Misalkan kita hitung 2021, 2022, 2023 itu kan 3 tahun tuh berarti N tinggal 3. Terus simpel ya. Terus era dapat dari mana? Era bisa nanti ada soal kita bahas di bawah. Terus ini yang geometrik itu ada dua cara. Yang pertama tuh kita bisa akarin 1 ditambah R tahun N tambah 1 plus R tahun N nanti akhirnya dikurang sama 1. Terus kalau yang di bawah sini kita bisa pakai V. V itu kayak nilai portofolio yang udah gue tulis juga. Ini kebetulan VN tuh
portofolio period end, terus kalau V0 itu period awal. Jadi buat yang RG kalau pakai nilai portofolio itu misalkan kayak kita punya 2 tahun nih. Jadi nilai portofolio akar dari nilai portofolio period 1 dibagi portofolio awal dikali portofolio period 2 dikali per period 1 dan seterusnya sampai nanti dikurang 1. Atau kalau cuma 1 tahun aja kita bisa pakai VN per V0 kurang 1. Itu untuk rumus singkatnya. Dan yang ketiga tuh kita akan bahas indeks pasar saham. Ini indeks pasar saham kalau dari gue sendiri tuh yang kayak paling kompleks gitu karena dia biasanya tuh pakai at least 4 tahun terus kayak di sini ada 4 cara gitu dan biasa di satu soal tuh ini pasti bercabang. Jadi ini Pak harga bisa dihitung berdasarkan harga price weighted atau nilai kapitalisasi pasar atau tidak tertimbang berbobot sama berdasar saham beredar. Kita langsung masuk dulu ke problem yang pertama. Jadi di problem pertama ini masih tentang pengembalian atau arithmetic return, geometric return sama money weighted return. Yang pertama di sini kita tahu kan dia ngasih tahu ke kita infonya Januari 2019 Dewi beli 10 lots. Berarti di sini on Januari 2019 dia beli beginning value-nya itu sama dengan 1000 stok. 1000. Ini kan langsung dikasih tahu ya guys 1000 stok. Kalau mungkin kalian lupa atau gimana, kalau 10 itu kalau buat jadi 10 lots itu sama aja kayak 100 saham. Jadi kalian tinggal dikali aja. Jadi 1000 dikali sama add 10 juta langsung aja deh. Karena dikasih tahu add 10 beginning value 10 juta ini. Terus during the year dia juga terima dividen 25.000 per lot yang nantinya for all the stock dapat 250.000. Kita tulis dividen di sini. Dividen sama dengan 250.000. Nah, ending value-nya berapa? Ending value-nya tanggal berapa? Nah, kita lihat di sini soalnya kan bilang ya, during the year she receive a dividend per lot 250.000. Terus mulainya tuh Januari 2. Jadi dia nggak ngasih tahu kalau endingnya itu akan di end of the year. Tapi di sini dia langsung ngasih info kalau on Januari 2 2020 dia beli 5 lots lagi. Jadi kalau awalnya Januari 2 2019 di Januari 2 2020, kita endingnya tuh akan sampai di Januari 2 2020. Ending value-nya nanti akan jadi 10 yang udah kita beli per 5 dikali sama harganya 6 juta. Jadi ending value-nya akan jadi yang kita beli di awal berapa, terus per yang kita beli tambahannya berapa dikali sama nilai tambahan itu 6 juta. Ntar akan ketemu hasilnya 12 juta. Ini buat yang period awal. Terus lanjut di sini, this year dia ngelanjutin berarti kita mulainya dari on Januari 2020. Januari 2020 sampai, nah di sini beda nih, ke dia bilang by the end of 2020, itu kan artinya Desember ya, berarti Desember 31/20. Kita copy aja ininya, di sini, beginning value-nya itu adalah, kalau tadi di sini kita pakainya udah dikasih tahu, tapi kan yang di sini dia bilang yang 5 lots tadi kan, berarti yang kita beginning value di tahun 2020 ini kita pakai angka 15. Kenapa 15? Karena awalnya dia udah punya tahun lalu 10. Terus sekarang dia beli 5 lagi. Berarti kan totalnya tuh 15 ya. Jadi 15 per 5 yang dia beli di awal tahun dikali sama 6 juta. Atau nanti hasilnya akan sama dengan 18 juta. Dividennya berapa? Dividennya itu nanti akan dia kan dividen 30.000 for one lot. Karena dia bilang 30.000 for one lot, berarti nanti akan 30.000 ini dikali sama 15. Karena di tahun yang ini dia beli 10 tambah 5, 15. Dia punya 15, jadi 450.000. Dan buat ending value-nya berapa? Ending value itu nanti akan
19.500.000 karena di sini dibilang dia udah jual dan dapat 1.300.000 per lot atau 19.500.000 in total. Gitu. Oh ya, gue lupa bilang kalau misalkan nanti kalian ada yang mau ditanyain boleh langsung dipotong nggak apa-apa guys. Tapi kalau misalkan gue masih kurang tahu, ntar gue keep dulu ya. Nah, ini kan kita dikasih tahu ya kalau misalkan di soal tuh 19.500.000 in total. Tapi kalau nggak dikasih tahu, kalian bisa cari total ending value-nya itu pakai aja kayak 1.300.000 dikali sama total lots yang udah diinfoin di soal 15 gitu. Kalau udah dapat kayak gini, nanti kalian hitung juga return-nya. Return di tahun yang pertama. Return yang di tahun yang pertama ini akan didapat dari 12 juta atau ending value ditambah sama dividennya berapa tahun itu dibagi sama beginning value-nya berapa? 10 juta. 10 juta. Ntar akan ketemu hasilnya itu adalah 22,50%. Terus buat yang return di tahun yang kedua, ini diambil dari ending value-nya juga 19.500.000 ditambah sama dividen yang kita punya di tahun kedua 450.000 dibagi sama 18 juta. Ntar gue make sure dulu. Oke. Ini kurang satu ya guys. Oh sorry. Buat nyari persenannya ntar kalian kurang satu. 18 juta. Nanti kalian akan ketemu hasilnya itu adalah 10,83%. Ini buat yang return tahun 1 dan juga tahun 2. Dari sini baru kalian bisa cari yang ditanya di soal arithmetic, geometrik, sama money weighted. Yang pertama ini adalah arithmetic return. Arithmetic itu kan tinggal Rn sama dengan R1 plus R2 per 2 gitu kan. Berarti tinggal kita cari aja RA itu sama dengan R1-nya berapa? 22,50% ditambah 10,83%. Ini nanti kalian bagi 2, hasilnya sama dengan 16,67%. Terus buat yang geometrik, itu kalian bisa pakai rumus yang akar 1 plus langsung aja ya 22,5% ditambah 1 plus 10,83%. Ini pangkat 2 sama dengan, bener kan ya rumusnya? Cek dulu. Oh ya, min 1 jangan lupa. Min 1. Nanti akan ketemu hasilnya itu adalah 16,52%. Ntar aku tambahin dulu halaman. Terus yang C ini adalah yang ditanya money weighted return. Money weighted. Nah, yang ini menurut gue yang paling rumit. Jadi kayak kita harus cari dulu period sama cash flow-nya. Gimana caranya? Kalau dari yang gue tangkap itu di sheet jawabannya, ini misalkan kita tulis period, di sini kita tulis CF atau cash flow. Periodnya itu kan yang pertama udah pasti on Januari 2, 19, Januari 2, 20, terakhir Desember 31, 20. Nah, di Januari 2019 ini kan kita tahu beginning value-nya itu kan 10 juta ya yang ini. Jadi, langsung kita tulis gak apa-apa 10 juta. Terus dikurang 10 juta karena di sini dia beli saham kan, jadi dia minus. Nah, terus Januari 2 yang 2020-nya itu dapat dari mana? Januari 2 2020 tuh dapat dari ini. Uangnya 18 juta tadi itu kan kayak hasil setelah dia nambahin beli saham 5. Jadi, caranya tuh kalau pakai rumus ya, ini kita ribut. Caranya tuh 18 juta tadi, dari yang gue tangkap, terus dibagi sama total sahamnya, 15, dikali sama 5 saham yang kita beli tambah, ditambah sama dividen yang ada di tahun sebelumnya. Kenapa kita pakai dividen tahun ini? Karena di sini kan dia dividen itu kan juga di sekitar
25.000 per lot ya, atau di akhir-akhir kan. Jadi ini udah masuk ke masa Januari 2020 tambah 250.000. Nanti kita akan ketemu hasilnya itu adalah 5.750.000. Tinggal kita masukin. Terus yang terakhir di Desember 31 kita lihat dari ending value 19.500.000. Jadi gue tulis aja beginning val, ini ending. Nah, baru di sini kita bisa ngitung returnnya. Nah, ini wait return. Kalau buat cari berapa returnnya, kalian bisa pakai kalau di Calvin tuh yang CF itu, jadi ibaratnya ini channelnya C1, C2, terus nanti tinggal cari IRR gitu guys. Jadi totalnya tuh ada, kalau kalian cari itu nanti akan ketemu hasilnya adalah 15,39%. Oke, buat ini aja. Ini sama ini jawabannya. Itu buat yang problem pertama. Terus ini problem kedua, gue ambil dari problem yang kelima, biar sesuai sama materi kita. Gimana caranya supaya buat nyari imbal hasil. Oke, wait ya. Kalau dari soal ini kan kita udah dapat info, invest 500 juta by purchasing government treasury bill with maturity of, berarti jumlahnya 180 hari. Terus di sini udah dikasih tahu diskon bank 8%. Yang kita disuruh cari itu pasar uang, periode, sama efektif tahunan. Yang pertama tuh kita tulis aja deh yang diketahui dulu. FV itu sama dengan 500 juta. Habis itu kita diketahui juga kalau N-nya itu, T. T-nya itu sama dengan 180 hari. RBD-nya sama dengan 8%. Kita mau cari misalkan D-nya nih. Karena nanti di soal-soal kan pasti akan ada D per P0 atau D per apa. Cara nyarinya itu bisa langsung kita pakai rumus RBD gitu loh. Jadi kita kayak ibaratnya isi apa ya namanya? Kayak pakai formula ini, D per F dikali 360 per T. Kalau kita lihat yang di atas tadi, ini rumusnya D per F kali 360 per T. Tapi karena kita cari D, berarti dia RBD dikali F. Terus baru per 360 per T. Jadinya RBD-nya itu adalah 8% dikali 500 juta sama dengan, belum, dibagi, langsung aja 360 bagi 180 kan hasilnya 2 ya. Tapi tulis aja deh. Nah, nanti kalau kita cari D-nya akan hasilnya itu adalah 20 juta. Terus ini buat yang D sama dengan 20 juta. Habis itu kita kadang disuruh cari juga panelnya guys, panel. Nah, terus panelnya itu dapat dari mana? Kalau yang ada di sheet-nya juga, itu kita dapat dari tadi 500 juta dikurang sama dividen yang udah kita dapat. Kalau di totalnya jadi 480 juta. Nah, ini sekarang kita mau jawab yang pertanyaan yang pertama. Ada money market yield atau RMM sama dengan kayak yang udah rumus kita pelajarin tadi, RMM tuh nanti kalau kalian lihat lagi RBD dikali F per P0 atau karena RBD-nya kita udah ngitung tadi, berarti nggak usah dihitung lagi, langsung kita masukin aja sama dengan RBD-nya 8% dikali F itu adalah 500 juta per di sini 480 juta. Nanti kalau kalian hitung akan ketemu hasilnya ada 8,33%. Terus selanjutnya ada period yield atau HPY. Period yield. HPI ini gimana? HPI ini salah satu yang paling apa namanya? Yang paling simpel rumusnya itu HPY sama dengan P1 dikurang P0 per P0. Di mana angkanya itu
T1-nya itu kita bisa pakai face value atau yang udah kita dapat awal tuh nominalnya 500 juta. Berarti 500 juta dikurang 480 juta dibagi sama P0 yang tadi kita dapat ke sini, 480 juta. Nanti kalau ini kalian hitung akan ketemu hasilnya adalah 4,17%. Terakhir, ini ada effective annual yield. Ini EAY. Rumusnya apa EAY? Kita copy aja coba dari atas ini. Tadi rumusnya ini. Oh ini. EAY. Copy. Ini untuk rumus EAY. Sama di mana EAY itu sama dengan 1 ditambah HP-nya 4,17%. Pangkatnya bukan 360. Khusus kalau nggak salah khusus EAY itu 365 per T-nya itu adalah 180 dikurang 1. Nah, ini juga kalau kita hitung nanti akan ketemu hasilnya 8,63%. Oke. Ini buat yang apa namanya? Bukan pengembalian return deh, imbal hasil. Soalnya akan kayak kalau ini UAS 22 tuh berarti 2 tahun lalu gitu, guys. Nah, ini yang part B soal terakhir kita. Sebelumnya sorry banget gue nggak nyiapin banyak soal. Jadi ini yang kira-kira yang gue ambil yang sering kayak kita lihat juga di PPT-PPT gitu. Di sini kan ini udah masuk ke indeks profitabilitas. Ini salah satu yang paling sebenarnya lumayan panjang karena kita harus buat tabel dan harus tahu gitu mana yang kita kaliin. Nah, di sini info yang bisa kita dapat itu kan dikasih tahu semua jumlah issued share, floating share, price di pas T-nya 0 sama price pas T-nya sama dengan 1. Di sini T0 itu kan basis period di mana indeksnya itu 100. Dan kita disuruh ngitung kalau misalkan indeksnya ET1 berarti dia tuh kira-kira perubahannya itu berapa atau bedanya sama jaraknya sama T0 itu apa? Yang pertama nih indeks saham berdasarkan harga. Oke. Kalau indeks saham berdasarkan harga ini, angka yang perlu kita pedulin itu sebenarnya cuman price-nya aja. Jadi yang untuk share-nya ini sama yang ini belum begitu kepake. Di sini gue tandain aja coba. Wait. Untuk yang berdasarkan harga yang kita pakai cuma ininya aja. Kita bedain warnanya. Nah, jadi kalau udah kalian bisa buat tabel lagi, tapi di sini gue langsung ke perubahan indeks aja. Jadi yang dihitung tuh nanti akan yang disuruh tulis itu rinciannya adalah total divider average atau rata-ratanya berapa, baru di sini ada change. Dan yang terakhir indeksnya. Ini. Terus di sini ada pada saat dia T sama dengan 0, di sini ada pada saat dia T sama dengan 1. Nah, total yang kita dapat ini itu diambil dari mana? Kalau total itu adalah jumlah dari keseluruhan 500 tambah 125 tambah 1000 tambah 800. Kalau udah nanti hasilnya itu akan jadi total kita di sini. Itu 2425. Nah, untuk T1 itu nanti hasilnya akan ini T0. T1 itu akan dapat 800 tambah 750 tambah 700 tambah 1500. Itu nanti kalau untuk T1 kalau kita hitung hasilnya akan dapat 3750. Nah, untuk dividernya itu apa? Divider itu diambil dari kayak jumlahnya gitu, jumlah saham yang dikasih tahu di sini kan ada 4 ya, 1 2 3 4. Berarti jumlah dividernya sama itu 4 sama-sama 4. Average-nya apa? Average itu dapat dari sini aja total dibagi sama divider ya. Jadi 2425 dibagi 4 berapa? 3750 dibagi 4 berapa?
Ini nanti kalau yang untuk T0 akan dapat hasilnya itu adalah 606,25. Sedangkan buat yang T1 itu nanti akan dapat 937,50. Nah, change-nya berapa? Kalau yang untuk ini kita kadang ini tuh bisa dikosongin gitu karena change-nya itu kan berpatokan sama basis year. Karena dia sebagai basis year, berarti kita hitung change yang di sini. Change yang di sini dihitungnya itu adalah 937,5 di per 606,25 dikali 100%. Nah, itu kalau kita hitung hasilnya akan sama dengan 54,64%. Kalau udah, baru kita bisa tahu indeksnya. Di sini kan indeksnya sebagai basisnya dia pasti 100. Nah, untuk T1 ini indeksnya berapa, itu tinggal kita tambahin aja sama change-nya. Jadi 154,64 gitu. Dan kalau dari gue sendiri, menurut gue kalau indeks itu pasti nggak ada persennya karena dia bukan persentase gitu. Jadi jawaban intinya tuh sebenarnya kita panjang-panjang gini cuma buat nyari ini doang. Gitu. Nah, terus yang kedua itu adalah market capitalizations. Cuman karena gue pengen eh gue copy dulu. Ini buat yang soal B. B itu adalah buat yang market capitalizations. Nah, buat yang soal B ini, kalau kita nyarinya komponennya masih sama. Jadi kalau kita cari indeks, sebenarnya komponennya sama aja, cuman yang beda itu adalah cara kita nemuin totalnya. Ini kita copy lagi. T sama dengan 0, T sama dengan 1. Oh ya, sebelumnya dari yang tadi di atas, sorry banget, gue lupa nanya terus ada yang mau ditanyain gak guys? Atau yang dari atas-atas juga nggak apa-apa. Suara gue masuk kan ya? Masuk, Brigit. Oh, oke. Oke. Jadi, thank you, Sam. Kalian ada yang mau nanya? Atau kalau misalkan gue ada yang salah penjelasannya juga ntar abis ini boleh dikasih tahu aja ya guys. Biar nanti takutnya kalau ada salah penjelasan, biar nanti kita bisa rawat gitu. Lanjut yang ke B ini, gue lanjut dulu. Untuk total yang ke B ini beda dan sedikit lebih agak panjang dibandingkan tadi yang A. Kalau A itu kan karena berdasarkan harga yang kita lihat cuma harga. Tapi ini karena dia market capitalization, kita harus ngeliat issued share-nya di sini. Jadi gimana caranya? Itu untuk total kita harus kaliin issued share dengan price. Sini. Jadi gue highlight dulu angka mana aja yang kita pakai ini. Harus dikali sama ini. Oke. Jadi untuk totalnya, oke, ini total 10.000. Ini kalau hitungan manual ya. 10.000 dikali 500. Terus di sini juga berapa nih? 3.000 dikali sama 125. 5.000 dikali sama 1.000. Sama yang terakhir 8.000 dikali 800 untuk yang T0. Ini T0. Ini tinggal kita tambahin aja. Nanti kalau kalian tambahin akan ketemu jumlahnya itu adalah 16.775.000. Untuk yang T1, sini kita bisa pakai totalnya itu harga issued share dikali sama price at T1 gitu. Jadi yang beda itu cuma kayak price at berapanya aja. Totalnya itu sama dengan ini bukan kurang ya guys, aku udah salah. Ini. Total itu adalah 10.000 dikali 800, 3.000 dikali 750, 5.000 dikali 700, sama 8.000 dikali 1.500. Ini kalau kita tambah, akan ketemu hasilnya 25.750.000. Ini angka ini akan kita taruh di total. Berarti di sininya dia satunya 16.775.000
Di sini 25.750.000. Dividernya nggak akan berubah ya guys, karena total sharing kita itu juga sama-sama aja itu 4. Average-nya juga caranya nggak berubah, tetap total dibagi divider. Sini kita tambahin aja total dibagi divider. Nanti akan ketemu kalau kalian bagi tuh hasilnya adalah 4.193.750 sama 6.437.500. Karena sama kayak yang A, change-nya itu untuk yang T0 tuh nggak ada karena dia sebagai basis year, berarti patokannya tuh ke dia. Untuk yang T1 baru kita akan cari change-nya. Gimana cara cari change-nya juga sama, karena di sampingnya nggak muat, jadi taruh di sini ya. Untuk yang change, itu sama dengan 6.437.500 dikurang sama 4.193.750 per 4.193, salah. Bener nggak sih? Oh ya, berarti ini gue kurang. Sorry ya guys. Ini agak kayak kurang. Ini harusnya kayak gini deh. Bentar. Wait, gue make sure dulu. Oh ya, nggak usah dikurang. Berarti langsung aja guys. Sorry. Maaf ya. Ini 4.193. 4.193.750 dikali sama 100%. Kalau kalian hitung nanti akan ketemu hasilnya itu adalah 53,50%. Tuh. Jadi change-nya di sini 53,50%. Gitu. Indeksnya berapa? Karena ini basis year-nya 0, 100. Kalau yang untuk ini indeksnya adalah 153,5. Gitu. Ini jawabannya. Itu untuk yang B. Sekarang kita akan cari yang C lagi. Gue izin copy lagi soalnya. Ini yang terakhir. Nah, yang terakhirnya apa ya tadi dimintanya? Free float atau saham beredar. Berarti kalau untuk free float, C free float atau saham beredar. Berarti sama kayak namanya free float, kita pakainya caranya sama kayak yang issue share, tapi bedanya kita pakai yang floating share. Gitu. Bedanya di situnya aja, jadi di sini kita pakai yang ini. Dikali sama price at T0 buat cari yang T0 dan price at T1 buat cari yang T1. Gue izin copy juga yang ini lagi. Oke. Nah, di sini T sama dengan 0, di sini T sama dengan 1. Totalnya berapa? Kalau yang ini totalnya tuh akan jadi total untuk T0. Mau sama dengan 5.000 dikali 500, 500 dikali 125, 2.000 dikali 1.000, 1.000 dikali 800. Ini bisa kita tambah aja. Ntar kalau kalian tambah semuanya akan ketemu hasilnya itu 5.362.500. Itu buat yang T0. Kalau T1 itu totalnya akan sama dengan 500, sorry. 5.000 dikali 800, 500 dikali 750, 2.000 dikali 700, 1.000 dikali 1.500. Kalau ini kita tambah, hasilnya tuh nanti akan sama dengan berapa ya? 7.275.000. Hasil ini kita masukin lagi ke atas 5.362.500 sama 7.275.000. Dividernya berapa? Tetap sama. Average-nya juga cara nyarinya tetap sama, tapi di sini gue tetap tulis aja. Average-nya itu adalah 5.362.500 dibagi 4 sama 7.275.000 dibagi 4. Berarti ini totalnya sama dengan 1.340.625 dan totalnya sama dengan 1.818.750 gitu.
Sini kita masukin average-nya 1.346.255 dan 1.818.750. Ini nggak ada change-nya. Di sini change-nya itu akan sama dengan tadi, caranya juga sama. 1.818.750 per 1.346.255 dikali 100%. Itu nanti akan sama dengan 35,66%. Indeksnya berapa? Di sini udah pasti basisnya 100, ini tinggal tambah ke persentase aja, tapi tanpa persennya. 135,6. Gitu. Jadi di sini jawabannya kita dapat indeksnya itu adalah, ini nggak ada ini. Indeksnya adalah segini. Gitu. Masuk panjang. Ini buat yang soal terakhir. Sebenarnya sorry banget kalau misalkan soal yang gue siapin mungkin gak begitu banyak, tapi ini yang bisa gue dapat dari yang UAS-UAS tahun lalu, dari yang ini juga, dari yang additional. Ada yang mau ditanyain gak, guys? Dari yang lain ada yang mau ditambahin? Oke, mungkin kalau gak ada, nanti mungkin kalau ditanya-tanyain boleh PC kita aja juga nggak apa-apa, atau nanti kalau ada yang apa yang gue share salah, bisa di apa namanya, bisa dirawat juga, bisa lewat PC biar nanti disampaikan juga ke teman-teman lainnya. Buat materi yang yield ini sejujurnya menurut gue masih nggak sesusah yang bonds atau materi-materi yang kayak valuta gitu, jadi masih bisa dipelajarin, tapi mungkin kadang soalnya suka ngejebak atau soalnya sama cuma kayak angka-angkanya beda gitu. Dan ini catatannya aja sih, mungkin kayak yang harus kita hafalin atau pelajaran tuh yang imbal hasil, aritmatik geometrik, sama indeks pasar saham. Eh itu aja, ya itu aja. Sama gue kebetulan tadi iseng-iseng aja buka additional yang di Bitly-nya Kak Handi, dan ternyata setelah gue lihat itu dia tuh banyak kayak soal contoh soal tahun lalu. Jadi kalau kalian mau belajar dan punya waktu lebih, menurut gue boleh juga tuh latihan dari soal additional buat yang materi ini. Gue sambil stop share dulu.